masih di Surabaya, benar. Tadi saya baru saja turun dari kamar tempat saya menginap di Hotel Elmi untuk mengambil pesanan GoFood. Yang ini saya memesan rujak cingur. Saya punya restoran favorit untuk rujak cingur, yaitu rujak cingur Ahmad Jais. Pernah dengar kan? Itu harga seporsinya di atas rata-rata, mahal pokoknya untuk sebuah rujak cingur. Kalau di tempat umum itu mungkin sekitar 25 sampai 30 ribu per porsi. Dia bisa 2 kali lipat harganya untuk porsi yang sama. Tapi rujak cingur Ahmad Jais top. Celakanya hari ini tutup dia. Ya, ada satu lagi sebenarnya rujak cingur Surabaya, tempatnya di dekat kantor PWI Jawa Timur ya. Itu namanya kedai rujak cingur Joko Dolok ya. Itu enak juga, enak, dan nggak semahal Ahmad Jais harganya. Oke, tutup juga hari ini, sehingga saya memesan di kedai yang lain di Durasim. Ini baru pertama saya mencoba. Nah, oke, mungkin banyak ya yang sudah tahu tentang menu khas Surabaya. Yang saya tertarik adalah menelisik asal-usul jenis kuliner yang satu ini. Disebutkan bahwa ini dahulu kala ada seorang pengembara bernama Abdul Rozak. Dia disebut-sebut sebagai orang Mesir, sempat dipelesetkan sebagai orang Masiran. Di sana ada seorang raja yang ketika berulang tahun meminta seluruh punggawa kerajaan memasak untuk dia, dan tidak ada satupun yang berkenan kecuali makanan buatan si Abdul Rozak. Nah, karena sangat berkenan dengan menu itu, maka dia dihadiahi adalah kapal. Sebuah kapal, karena dia memang seorang pengembara. Nah, dengan kapal itulah dia mengembara, akhirnya tiba di Tanjung Perak. Tanjung Perak itu ya di Surabaya. Kemudian yang mengembangkan menu itu, nah orang mengenalnya dengan sebutan rujak. Diambil dari kata-kata Abdul Rozak. Jadi Rozak menjadi rujak. Itulah asal-usul rujak cingur kalau Anda cari di situs-situs online yang tersedia, sehingga nggak masuk akal. Kemudian jenis cingur sapi, dulu katanya asal-usulnya onta, kemudian diganti menjadi cingur atau moncong sapi yang ternyata menjadi lebih enak. Tetap gak masuk akal. Jadi menurut saya ini cerita yang mengada-ada. Pasti ada cerita lain. Dan petis itu ya kita ketahui adanya di Indonesia ya, khususnya di Jawa Timur terkenal dengan petisnya, dan yang membuat dia menjadi khas itu adalah karena bumbu petisnya. Dan kalau rojak dikaitkan dengan rujak, ya lebih nggak masuk akal, karena menu rujak ada di mana-mana. Rujak buah, rujak serut, rujak bebek, itu pakai nama rujak, dan itu jelas-jelas bukan Abdul Rozak yang membawa, betul kan? Oke. Nah ini itu sekilas tentang rujak cingur, sejarahnya. Ini buat intermezzo saja. Nah, dia memang ciri khasnya disajikan dengan daun pisang. Jadi kalau alasnya daun pisang, ya itu yang benar. Dan kalau kita lihat, ada yang sedikit berbeda untuk rujak cingur Durasim ini. Dia ada mie. Ini ya menginovasi aja, nggak ngalasim. Kalau buah seperti nanas,
timun, kemudian ada bengkoang biasanya ya. Nah, ini malah bengkoangnya nggak ada. Nah, ini cingurnya, tahu, tempe dipotong-potong. Nah, lontong ya, lontong. Ya, kemudian ada sayur-sayur. Wih, banyak cingurnya. Wow, cingurnya banyak. Sayurnya ini ya seperti biasa. Ada kecambah, kacang panjang, ini bayam ya. Standar ya. Ini. Nah, ini bumbu petisnya. Ya, dikemas seperti ini. Menurut saya ini rebusan ya, biasa saja. Biasanya memang terletak di bumbu. Bumbunya kalau enak ya otomatis sebagai rujak cingur dia menjadi sangat enak. Nah, tidak ada pilihan tentang tingkat kepedasan dari bumbu, sehingga kalau Anda lihat dia beri cabai merah rawit utuh, ya mungkin maksudnya bumbu aslinya tidak terlalu pedas. Jika pemesan merasa kurang pedas, mungkin dipersilakan untuk menggigit ya, atau mencampurkan cabai ini, atau diulek ulang ya dengan bumbu itu ya, sehingga bisa lebih pedas. Saya nggak suka pedas, sehingga ini bisa saya singkirkan. Nah, ini kemudian dituang. Nah, ini dia menjadi seperti ini. Penampakannya enak. Kita tes dulu adalah bumbunya, karena yang lain buah-buahan, nanas mau rasa seperti apa kita udah tahu. Ketimun mau rasa apa lagi ya, seperti ketimun. Bangkoang ya seperti itu. Sayuran seperti itu. Lontong cenderung ya hambar, nggak ada rasa. Toge, tahu, tempe ya itu gurih-gurih standar lah ya. Tapi bumbu yang menentukan ini enak atau tidak. Oke. Kacangnya kuat, dominan. Dia hampir mengalahkan rasa petis itu sendiri. Ya, petis udang biasanya ya, untuk campuran. Petis udang. Dan dia menjadi, ini ada satu yang kurang, yang menurut saya kurang. Dia kurang rasa sepet ya, itu yang biasanya didapat dari irisan pisang kepok ya, yang masih mentah ya. Jadi irisan pisang yang masih mentah untuk sebagai campuran itu membuat aroma lebih, rasa lebih sepet tapi sedap gitu ya. Jadi ini sekali lagi, benar, tidak pedas, tapi jadi kurang menarik ya, karena nggak pedas sama sekali. Cabai kalau harus ya kurang lah menurut saya. Jelas dia bukan yang nomor 1 di Surabaya, saya pastikan itu, karena saya pernah makan rujak cingur yang lebih enak dari ini gitu ya. Tapi karena masalah ini adalah sekilas tentang rujak cingur menu makan siang saya hari ini, hari kesekian saya di Surabaya. Jadi dalam 1 bulan terakhir mungkin sudah lebih dari separuh bulan ya, artinya lebih dari 15 hari saya berada di Surabaya untuk sebuah pekerjaan. Jadi ya saya teringat dengan menu-menu lama yang pernah saya makan selama saya hidup 3 tahun ya, 3 tahunan di Surabaya dulu tahun 80-an. Sehingga ini mengingatkan saya pada masa-masa saya berada di Surabaya. Demikian saya kira sharing saya tentang rujak cingur untuk Anda semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan. Alright.